Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Hafisya dengan NIM 210504003 dari program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahathir Raja Ali Haji. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang wajib daftar perusahaan. Ada 4 indikator yang saya akan bahas, ialah pengertian wajib daftar perusahaan, yang kedua tujuan dan sifat dari daftar perusahaan, yang ketiga dasar hukum wajib daftar perusahaan, dan yang keempat adalah perubahan dan penghapusan wajib daftar perusahaan. Mari kita lanjut pada pembahasan pertama, ialah pengertian wajib daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983, wajib daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pembahasan yang kedua ialah tujuan dan sifat dari daftar perusahaan. Menurut Pasal 2 UU DWP, daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Jadi daftar perusahaan ini bersifat terbuka untuk semua pihak. Dan pembahasan yang ketiga adalah dasar hukum wajib daftar perusahaan. Yang pertama adalah pasal 5 ayat 1 UU WDP, yaitu setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pasal yang kedua, pasal 23 KUHD, para perseroan firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan perseroan itu. Yang ketiga, pasal 38 KUHD, perseroan itu diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam keseluruhan beserta izin yang diperoleh dalam register yang diadakan untuk itu pada kepaniteraan Vanjasti dari daerah hukum kedudukan perseroan itu dan mengumumkan dalam surat kabar resmi. Pembahasan terakhir yaitu perubahan dan penghapusan wajib daftar perusahaan. Dalam pasal 25, setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam bab 5 undang-undang ini wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan atau pihak yang pengurusan perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan itu. Apabila pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama diwajibkan untuk melaporkannya. Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likuidator berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan, wajib diserahkan salinan atau akta perubahan atau surat penyertaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang itu. Pasal 26, daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu satu, perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa. Yang ketiga, perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bab 4 undang-undang ini dan
dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya daftar perusahaan, dan cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Baik, sekian pembahasan yang saya sampaikan tentang wajib daftar perusahaan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang saya terlalu berlebihan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.